Pemirsa, eskalasi perang Amerika Serikat Israel versus Iran semakin memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi ultimatum 48 jam kepada Iran untuk segera membuka akses di Selat Hormuz. Namun Iran membantah telah menutup akses di Selat Hormuz dan meminta Amerika Serikat lebih menghargai negara lain. Belakangan Trump akhirnya merevisi ultimatum tersebut dengan memberi toleransi waktu yang lebih panjang. Lalu seperti apa dampak dari ultimatum Trump tersebut? Kita akan membahas hal tersebut bersama pengamat hubungan internasional Bapak Wahid Ridwan yang telah terhubung melalui sambungan video. Selamat pagi Pak Ridwan. Ya, selamat pagi Mbak Margaret, apa kabar? Baik Bapak, sehat. Bapak bagaimana Pak kabar ya Pak? Ya, Alhamdulillah Mbak. Puji Ah, Tuhan. Baik Bapak, kita ini mau lagi membahas sejuk-sejuknya soal Bogor. Baik Pak, Ya, kita mau membahas soal ultimatum Trump Pak. Ini apa dampak dari ultimatum yang diberikan Trump pada Iran Pak? em, kalau dampak secara langsung, ya Iran saya kira sudah paham, mungkin dunia internasional pun sudah paham ya, para pengamat, para pakar. Jadi ancaman-ancaman yang diberikan oleh Trump dari sejak awal perang, ya mungkin juga pada situasi-situasi perangan dalam tanda kutip ya, di negara-negara Timur Tengah khususnya mulai dari Tunis, eh, Irak, Libya dan lainnya itu, yang mungkin banyak juga pengamat sampaikan dalam sebuah grand design kalau boleh dikatakan ya tentang Arab Spring itu penuh dengan ancaman ya, penuh dengan ultimatum-ultimatum ya yang merasa bahwa Amerika itu sangat kuat dan bisa menjadi hegemon di Timur Tengah itu. Jadi ancaman-ancaman yang serupa semacam itu yang paling akhir sekarang ini tentang pembukaan Selat Hormuz itu ya, itu ada sesuatu yang mungkin sudah tidak berdampak lagi gitu Mbak, baik terhadap Iran ya sebagai sebuah pihak yang memang berseteru pada perang-perang hari-hari ini ya, tetapi bagi dunia internasional pun itu sesuatu yang apalagi bagi mereka yang sudah memahami tentang strategi ya, strategi politik, strategi hubungan internasional dan apalagi strategi perang itu sesuatu yang apa ya istilahnya itu tidak mempunyai gigi gitu Mbak Margaret. Jadi ancaman-ancaman itu seolah-olah kemudian akan membuat gentar lawan misalkan itu bukan dan tidak sama sekali. Apalagi kalau kita berbicara tentang karakter ya, bangsa Persia, kekuatan Iran ini. Jadi ancaman semacam itu tidak membuat gentar sama sekali dan itu justru menunjukkan bagi saya kalau semakin banyak ya, pihak-pihak tertentu ya dari dua yang berseteru ini, bagi mereka yang banyak mengeluarkan ancaman itu artinya berarti dia tidak mempunyai sebuah strategi yang bagus, tidak mempunyai sebuah grand strategi ya di dalam sebuah aktivitas ya dalam konteks ini adalah perang. Karena itu seolah-olah kemudian seseorang itu menemukan apa baru dia kemukakan, seseorang itu berpikiran tentang apa baru dia kemukakan. Kalau dalam sebuah strategi tentu tidak seperti itu. Ya, dia sudah mempunyai sebuah alur dan jalur yang sangat apa istilahnya itu ya tertata rapi, very strategic ya, smart gitu, dan step-step seperti yang kita saksikan lah ya Iran itu ya, bagaimana dia ketika memberikan perlawanan yang pertama ya, yang ditargetkan ya tentu yang terdekat dengan dia karena itulah yang ancaman paling dekat, itulah beberapa pangkalan-pangkalan militer di negara-negara Arab gitu. Karena dari situlah ancaman itu real. Dan bagi Iran, ya untuk biar tidak menjadi ancaman, menjadi serang dulu. Dan itulah yang betul-betul terjadi ya di Bahrain, di Qatar, di Arab Saudi gitu. Jadi justru itulah yang menunjukkan gitu Pak ya sebuah strategi yang sangat matang dan tahu kemana arah tujuan yang sebenarnya, bukan sedikit-sedikit memberikan ancaman ya. Kemudian nanti ancamannya dicabut, gak jadi lagi memberi ancaman yang lain. Jadi
tidak menampakkan gitu ya kematangan di dalam sebuah aktivitas, sebuah action. Nah, tentu hal itu akan sangat banyak dipengaruhi oleh informasi yang masuk gitu, Mbak. Nanti saya agak sedikit cerita banyak bagaimana eh, informasi-informasi yang masuk ini ya, yang oleh Amerika itu seperti mungkin mahasiswa-mahasiswa baru gitu ya, mengandalkan AI, mengandalkan sumber-sumber yang sifatnya itu adalah sangat global dan very general gitu ya, uh, yang tidak bisa menspesifik. Jadi dia hanya lebih banyak menggunakan info-info yang dia dapatkan dari dunia maya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One dan kita akan kembali lanjutkan dialog bersama pengamat hubungan internasional Bapak Wahid Ridwan yang sudah bersama kami. Pak Wahid, tadi disampaikan bahwa ancaman Trump ini merupakan gertakan, namun ini bisa membuka pintu Ya, konflik yang lebih luas, tidak Pak sebetulnya? uh, ya tadi sempat terputus, tapi yang jelas justru menunjukkan ya bagi saya ketika ancaman-ancaman itu selalu dilontarkan dan endingnya itu bahkan tidak sesuai dengan apa yang dia katakan ya, dia tidak akan memperluas ya, bahkan justru kan banyak diketahui oh ternyata hanya seperti itu ya, ternyata hanya sepanjang itu, ternyata hanya sangat terbatas seperti itu, akhirnya pun dia tidak akan melakukan betul apa yang dia sampaikan, dia ancamkan. Nah, mungkin itu yang sekarang terjadi ya, jadi dia tidak akan memberikan efek apapun, tidak memberikan eskalasi bahkan terhadap konflik yang terjadi, yang itu mungkin pada pengalaman Amerika ketika menumbangkan Libya, kemudian Tunis yang paling awal itu ya, dan negara-negara lain itu mungkin waktu itu berhasil. Ya, artinya dengan ancaman-ancaman semacam itu ternyata membuahkan hasil yang sangat positif. Tetapi bagi Iran ternyata itu tidak. Ya, jadi ancaman-ancaman yang Trump sampaikan itu justru menunjukkan kelemahan bahkan oleh dunia internasional memahaminya ya ternyata hanya sekedar ancaman ya, tidak Baik. pernah terbukti, tidak pernah terrealisasi. Dan ketika ancaman itu secara strategik itu tidak masuk akal ya, Hmm, tidak dalam sebuah logika dan strategi yang memungkinkan gitu ya untuk bisa dilakukan, itu justru menunjukkan kelemahan gitu Pak. Jadi kalau itu sudah sebuah kelemahan, apa yang dia bisa harapkan ya dari ancaman-ancaman itu untuk memperluas? Ya paling dia membuat ancaman lagi gitu ya. Semakin dia memberikan ancaman-ancaman yang tidak logik, ya justru menunjukkan betapa lemahnya dan betapa buruknya strategi perang yang Amerika punya. Tetapi di sisi lain mungkin yang perlu menjadi perhatian juga ini Mbak Margaret ya. Tidak ada perang lain ya, hmm. eh, Israel dengan Lebanon ya di saat yang sama ya, di hari yang sama, di menit-menit yang sama. Jadi em, bisa dilihatnya eskalasi itu oleh siapa gitu ya. Eh, Maksudnya Israel ya tentu mereka banyak memberikan serangan-serangan yang meluas. Beberapa kontak saya di Beirut itu juga sudah kesusahan ya bagaimana mendapatkan internet itu juga. Jadi eskalasi-eskalasi yang di luar Iran ya, mungkin mereka mengklaim karena dia adalah proksi Iran ya, misalkan yang di Lebanon itu ada Hezbollah ya, tetapi itu tidak langsung terkait dengan ancaman yang diberikan oleh Trump gitu. Jadi ancaman yang 24 jam ya, tinggal 24 jam ya dari 48 jam yang diancamkan untuk membuka Selat Hormuz itu ya, itu tidak akan terbukti Pak. Dan Iran sudah mengatakan semua kapal boleh keluar masuk ya, hanya Amerika, Israel dan allies-nya ya, dan uh, ya, meskipun demikian India yang menjadi partner dia juga sudah boleh keluar juga kapalnya ya dengan membayar itu. Baik. Dan itu sah bagi Iran, Mbak, karena itu memang daulatan ya, sovereignty-nya Iran, dan itu dijamin oleh undang-undang internasional, oleh hukum internasional terhadap hak Iran untuk
mengelola, melindungi, ya, dan tentu mempertahankan wilayahnya. Dan itu sangat-sangat dalam konteks hubungan internasional itu menjadi prinsip yang sangat mendasar, ya. Dan itu jauh sekali berabad-abad yang lalu, ya, ketika perjanjian Westphalia itu disepakati, ya, tahun 1680, kalau nggak salah itu abad 17 itu, Mbak, tentang nation state itu, ya, sovereignty itu menjadi kunci yang paling utama. Dan Iran mempunyai hak untuk menjaga kedaulatan atau sovereignty-nya itu. Baik, Itu, Pak Margaret. baik Pak Wahid tadi menyebutkan bahwa ultimatum ini tidak masuk akal. Nah, kami juga mendapatkan Ya. informasi Pak, ini ada revisi dari ultimatum itu. Kami mendapatkan informasi bahwa ultimatum diperpanjang atau bahkan dicabut. Pak, ini apakah artinya Amerika Serikat dan Israel ada ketakutan setelah mengeluarkan ultimatum tersebut, Pak, hingga direvisi? Kalau ketakutan, saya kira tidak, ya. Mereka kan itu dua bangsa yang ya, kadang-kadang itu nekatnya itu, kalau orang Jawa bilang itu pakai okol, ya, tidak pakai akal. Itu. Jadi eh, hanya karena tidak strategik aja gitu, Mbak, tidak strategis, ya, ancaman-ancaman itu, ya. Jadi asal bunyi seolah-olah kemudian dia berharap dengan ancaman itu kemudian Iran betul-betul membuka gitu, ya. Jadi membuka Selat Hormuz ini maksudnya, ya. Dan memang Iran katakan, ya, sudah dibuka, ya, semua kapal boleh keluar, boleh masuk, ya, kecuali kapal-kapal yang tadi saya sebutkan, ya, milik seteru Iran, ya. Jadi kapal-kapalnya Amerika yang tentu banyak gitu, ya, karena memang jumlah oil atau minyak yang dia import itu luar biasa, ya. Saya kira mayoritas persen, ya, dari hasil oil yang di Timur Tengah itu larinya ke Amerika, ke Cina, ke India, ke Jepang gitu, ya. Jadi masuk akalnya, ya, bagi mereka itu masuk akal gitu, Pak, ya. Dan bagi kita pun yang mempelajari tentang hubungan internasional dan strategi itu masuk akal saja gitu ketika ancaman itu diberikan. Tapi dengan harapan mungkin betul-betul Iran akan membuka. Tapi kan tetap tidak. Baik. Ya. Karena itu sebuah simbol, bagi Iran itu sebuah simbol kedaulatan yang hanya negara itu sendiri yang akan menentukan bahwa dia akan membuka, bahkan bahwa akan dia menutup, itu terserah Iran, karena itu adalah kedaulatan Iran. Dan Iran tidak akan takut, saya kira, dengan ancaman-ancaman semacam itu. Gitu, Mbak. Baik, Pak. Ini memasuki hari ke-25, artinya sudah 3 pekan lebih, Betul. Pak. Dampak serangan Iran ke Ya, negara-negara Teluk ini seperti apa, Pak? saya kira untuk serangan Iran itu kan hanya ditargetkan pada pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di negara-negara Teluk, Pak, ya. Dan setelah itu tidak ada serangan lagi. Hanya waktu itu ada satu hotel saja yang di Qatar kalau nggak salah, ya, itu karena sangat beralasan bagi Iran, saya tidak menyerang hotelnya, saya tidak menyerang fasilitas sipil, ya, tetapi saya menyerang di situ ada jenderal-jenderal Amerika, tentara Amerika yang menginap. Jadi saya kira sangat terukur, ya, yang dilakukan Iran itu sesuai dengan hukum internasional, ya. Dia hanya memberikan retaliation, ya, atau serangan balas, ya. Dia tidak menyerang, ya, dia tidak memulai, ya, tapi dia mempunyai hak untuk mempertahankan diri. Bagaimana mempertahankan dirinya itu, ya, dengan menyerang musuh itu, bukan berdiam diri. Nah, dalam konteks menyerang musuh itu, ya, di mana musuh itu berada itu menjadi target gitu, Pak. Jadi saya kira setelah serangan-serangan di pangkalan Amerika di negara-negara Teluk itu, Iran tidak memberikan serangan lagi. Iran memang pernah mengatakan, ya, pejabatnya, Menteri Luar Negerinya dan saya kira sekretaris pemimpin tinggi yang Al-Arijan yang telah wafat itu, bahwa kalau misalkan memang negara-negara lalu ikut terlibat, ya, di dalam perang, dalam konteks ini berarti mendukung itu bisa memberikan fasilitas, bisa terlibat langsung baik personil maupun teknologi informasi gitu, ya, berarti dia part of the party, ya. Jadi negara-negara Teluk itu akan menjadi bagian dari pihak yang berperang. Nah, kalau itu yang terjadi, ya jelas hukum internasional pun itu
membolehkan ya negara-negara itu menjadi target karena dia sudah menjadi bagian dari peperangan itu, gitu Mbak. Ada analogi yang bagus begini Mbak Margaret. Ini sekaligus fenomena yang terjadi kan. Mengapa NATO, negara-negara anggota NATO itu tidak mau ikut ya, berperang, ya, diajak Trump, khususnya dalam membuka Selat Hormuz ini kan. Karena Trump berpikir mungkin banyak dari negara-negara anggota NATO, terutama Eropa itu kan berkepentingan juga ya untuk mengeluarkan kapalnya itu ya, yang membawa minyak itu. Tapi mengapa mereka menolak ya? Spain itu jelas-jelas ya, perdana menterinya itu. Ini banyak lagi Jepang dan lain-lain. Itu tidak ada klausul di dalam apa itu kesepakatan ya anggota NATO itu untuk bisa join ya dalam ajakan Trump ini. Itu berbeda ketika mereka membincang misalkan artikel atau pasal 5 dari kesepakatan NATO itu ya, collective defense istilahnya Pak itu, pertahanan bersama yang berbunyi kalau salah satu negara anggota NATO yaitu diserang ya, oleh negara lain, ya, maka anggota NATO lainnya itu berhak ya dan mempunyai kewajiban bahkan untuk bersama-sama membela negara yang diserang ini. Tapi itu kan kalau dia diserang, gitu. Ini apa alasan mengajak? Justru dia menyerang. Ya. Yang diserang juga bukan anggota NATO. Baik. Jadi logika hukum internasional itu terbalik-balik ya oleh Trump itu. Jadi sangat beralasan kalau anggota-anggota negara ya NATO itu menolak karena nggak ada dasar apa mereka itu. Gitu Pak Margaret. Baik, Pak. Namun jika memang nantinya Selat Hormuz benar-benar ditutup total akibat konflik Ya. ini, berapa prediksi kenaikan harga minyak mentah dunia per barelnya, Pak? Dan sebenarnya seberapa Waduh. kuat ketahanan ekonomi negara-negara sekutu Amerika Serikat di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan menghadapi konflik ini, Pak? Betul. Termasuk Indonesia juga kali mungkin ya efeknya. Betul, Pak. Mbak, saya tidak ahli ekonomi ya, tetapi kalau saya baca yang paling akhir itu sudah mengkhawatirkan ya, sudah menjadi 112 US per barrel. Itu masih ini ya, distribusi itu masih lancar, beberapa kapal masih bisa keluar. Terutama memang negara-negara yang mempunyai konsumsi besar ya, India, Jepang, Korea Selatan gitu ya. Kalau memang betul-betul fully closed, ya betul-betul ditutup, saya nggak bisa membayangkan Mbak itu. Baik. Jangan-jangan sampai 125 dan itu luar biasa membuat efek ekonomi yang sangat fatal bisa jadilah ya karena dunia ini untuk sumber energinya masih mengandalkan emas hitam itu. Baik, Pak Wahid. Saya saya tidak yakin meskipun seperti Iran bisa jadi nih, saya nggak tahu persisnya Mbak ya. Dia mempunyai skala nuklir kecil gitu ya untuk membangkit energi lah ya apapun bentuknya ya. Jadi bisa jadi dia masih bisa bertahan. Tapi untuk Baik. negara-negara lain saya tidak yakin. Baik, terima kasih Pak Wahid Ridwan, pengamat hubungan internasional sudah Ya. bergabung dengan Breaking News TV One pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Mbak Margaret, terima kasih semuanya pemirsa. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Breaking News TV One pagi hari ini. Saya Margareta Novita, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.